Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisah, NIM 0120210033, Prodi S1 Keperawatan semester 2, Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo. Saya di sini akan menjelaskan tentang perilaku kesehatan. Apa sih pengertian dari perilaku kesehatan? Merupakan keadaan dari seseorang dalam melakukan sesuatu seperti bertindak, bersikap, dan berpikir, memberikan umpan balik, respon pada suatu hal, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Berdasarkan konsep Hendrik L. Bloom, diketahui bahwa perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok maupun masyarakat. Menurut Lauren Green, perilaku manusia itu sebenarnya berangkat dari tingkat kesehatan, di mana kesehatan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor perilaku atau behavior causes, dan kedua itu faktor di luar perilaku atau non-behavior causes. Selanjutnya, klasifikasi perilaku kesehatan. Menurut Noto Atmojo, perilaku ini dibagi menjadi dua kelompok. Apa saja? Yang pertama itu perilaku sehat, yang kedua perilaku sakit. Apa yang dimaksud dengan perilaku sehat? Perilaku sehat adalah perilaku orang sehat untuk mencegah dirinya dari paparan penyakit dan meningkatkan derajat atau status kesehatan. Perilaku sehat ini sering disebut dengan perilaku preventif dan promotif. Perilaku sehat bergantung pada motivasi dari individu yang khususnya berkaitan dengan persepsi individu terhadap ancaman penyakit, nilai untuk mengurangi nilai ancaman, dan daya tarik perilaku. Untuk melawannya, sebagai contoh, misalnya upaya-upaya untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan agar tidak terpapar dari penyakit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yang pertama yaitu faktor predisposisi. Faktor predisposisi merupakan faktor yang mempermudah dan mendasari untuk terjadinya perilaku tertentu. Faktor predisposisi secara umum dapat dikatakan sebagai pertimbangan-pertimbangan personal dari suatu individu atau kelompok yang mempengaruhi terjadinya perilaku. Pertimbangan tersebut dapat terjadi atau menghambat perilaku. Faktor ini termasuk ke dalam faktor predisposisi antara lain yaitu pengetahuan, sikap, nilai-nilai, persepsi, dan beberapa karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, faktor pemungkin merupakan faktor memungkinkan atau memfasilitasi perilaku, memudahkan untuk mencapai. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, dan poliklinik. Yang ketiga yaitu faktor penguat, merupakan faktor yang terjadinya perilaku tersebut. Dengan memberikan penghargaan secara terus-menerus pada perilaku, dengan memberikan penghargaan dan berperan pada terjadinya suatu pengulangan. Faktor ini mencakup sikap petugas kesehatan dan perilaku orang lain. Selanjutnya yaitu peran promosi kesehatan dalam perubahan perilaku. Yang pertama itu Promkes. Apa sih itu Promkes? Promkes adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mampu melaksanakan apa yang diharapkan oleh pelaku Promkes. Adapun unsur-unsurnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu input atau sarana pendidikan kesehatan individu atau kelompok. Yang kedua, proses, apa yang direncanakan untuk mempengaruhi sasaran pendidikan. Yang ketiga, output, perubahan perilaku dari sarana pendidikan. Adapun konsep perilaku kesehatan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perubahan perilaku, yang kedua pembinaan perilaku, yang ketiga pengembangan perilaku. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan perilaku. Perubahan perilaku masyarakat
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesehatan menjadi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Seperti dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Ke dalam konsep perubahan, perilaku yang merugikan kesehatan yang perlu diubah, misalnya merokok, minum minuman keras, ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya, diubah menjadi perilaku positif seperti tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan ibu hamil memeriksakan kehamilannya. Yang kedua yaitu pembinaan perilaku atau healthy lifestyle. Masyarakat sudah memiliki perilaku hidup sehat, tetapi dilanjutkan atau dipertahankan. Pembinaan perilaku ini mengarah pada perilaku olahraga dengan teratur, makan makanan yang seimbang, menguras bak mandi secara teratur, membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat yang sudah memiliki perilaku hidup sehat tetap dilanjutkan dan dipertahankan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan. Yang ketiga yaitu pengembangan perilaku kesehatan. Perilaku sehat ini dilanjutkan untuk membiasakan hidup sehat khususnya pada umur anak-anak. Dimulai dari pada umur anak-anak. Perilaku hidup sehat anak-anak dimulai sedini mungkin karena kebiasaan perawatan terhadap anak tersebut. Kesehatan dilakukan atau diberikan oleh orang tua secara langsung, berpengaruh pada perilaku kesehatan anak. Kesimpulan dari perilaku kesehatan menurut teori Loren-Green, perilaku individu kelompok tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi yang bersangkutan. Di samping ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para petugas kesehatan. Faktor yang berdasarkan teori Loren-Green ada beberapa faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Sehingga perilaku individu, kelompok tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan sikap. Pada akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.